Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan belajar dari kisah para martir Anabaptis. Pada topik ini diberi judul Para Pemburu Anabaptis Menyusup ke dalam Jemaat yang Hidup Damai. Dengan tokoh yang diceritakan adalah Hans Schmidt atau River Asen 1558. Demikian. Pemburu-pemburu Anabaptis biasanya menangkapi mereka seorang demi seorang atau dalam kelompok-kelompok kecil. Kadang-kadang mereka beruntung ketika melakukan penangkapan, mereka menemukan jemaat yang sedang berbakti dan menangkap mereka semua sebelum ada seorang pun yang dapat melarikan diri. Polisi berhasil menciduk 88 orang di Augsburg pada hari Minggu Paskah 12 April 1528. Polisi menerobos suatu jemaat kecil yang terdiri dari 12 orang di Assen pada 9 Januari 1558, bahkan menangkap seorang bayi yang sedang tidur di buayannya. Penguasa sipil menyiksa orang-orang yang setia itu di Assen dengan cara merentangkan dan menarik tubuh mereka di rak-rak, tetapi juga mengikat lengan-lengan mereka serta membebani kaki-kaki mereka dengan besi-besi berat. Seorang laki-laki mengaku bersalah, 5 orang lainnya tetap mempertahankan iman mereka, termasuk pemimpin mereka yang bernama Hans Schmidt. 6 orang wanita dicambuki dan dibuang, 5 orang dicekik dan dibakar dalam bulan Oktober 1558. Schmidt adalah misionari jemaat Huterit yang berhasil membangun jemaat persaudaraan di Swiss menjadi pengikutnya. Dia memanfaatkan situasi yang kacau yang terjadi di antara orang-orang Anabaptis di Palatinate, dan ia mendapat keuntungan dari perselisihan di antara mereka itu. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Lorenz Huff kemudian bertobat, lalu pindah ke Moravia. Schmidt kemudian meneruskan perjalanannya menyusuri sungai Rhine menuju Assen dan negeri Belanda, dan meyakinkan kaum Anabaptis yang dipimpin oleh Hans Arbieter untuk bergabung dengan dia. Schmidt begitu berpengaruh dalam hal yang berhubungan tentang umat Kristen dengan negara. Banyak orang mendapatkan bahwa pandangan kaum Herit yang lebih keras itu menarik. Namun sebagian keberhasilannya tadi disebabkan karena kefasihannya dalam mengetengahkan kepercayaan Huterit dengan cara yang menarik bahwa masyarakat yang beriman seharusnya tidak mempunyai hak pribadi atas kekayaan. Pada kenyataannya, kaum Huterit menuduh kelompok persaudaraan Swiss dengan mengabaikan panggilan yang benar sebagai mana dinyatakan Alkitab untuk menolak kekayaan mereka sebagai milik pribadi dan untuk hidup dalam masyarakat yang tertutup yang memperlakukan kekayaan sebagai milik bersama. Schmidt mencurahkan tenaganya tanpa batas untuk mengarang lagu pujian, paling sedikit 16 lagu setelah ia ditangkap, dan beberapa lusin surat yang penuh dengan cerita yang rinci mengenai penyiksaan, interogasi, dan kehidupan di dalam penjara. Dipisahkan di sel mereka masing-masing.
Para tahanan menyanyi dengan keras untuk saling membangkitkan semangat mereka masing-masing. Sebagai pemimpin, Hans dibunuh paling dulu. Ia melakukan apa yang disebut oleh kaum Anabaptis sebagai kesaksian yang baik. Di hadapan orang banyak, ketika kaum Anabaptis yang dipenjara itu berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan dan keberanian untuk memberikan kesaksian yang baik. Pertama-tama, mereka bermaksud memberikan kepada para penyelidik tentang alasan-alasan bagi iman mereka sesuai dengan Alkitab dan untuk tetap teguh walau disiksa. Dan kedua, mengajak orang-orang yang menyaksikan hukuman itu agar bertobat pada saat orang-orang Anabaptis itu dijatuhi hukuman mati. Mereka dengan sengaja memanfaatkan saat penghukuman itu sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil. Kadang-kadang petugas-petugas penjara yang licik melaksanakan hukuman secara diam-diam. Schmidt menyanyikan sebuah lagu pujian dengan penuh sukacita ketika ia menghadapi kematiannya. Demikian, di dalam-Mu, oh Bapa, terdapat sukacitaku, meskipun aku harus menderita di sini. Biarlah aku dicaci oleh setiap orang, asalkan rahmat-Mu tetap menyertai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa para martir dalam keadaan yang sangat-sangat terjepit, mereka tetap menggunakan waktu itu untuk bersaksi, memberitakan Injil agar orang-orang boleh bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang hidup yang kita jalani tidak mudah. Ada saat-saat di mana kita harus menghadapi beban yang berat, waktu-waktu yang sangat tidak mudah. Tetapi biarlah ketika Tuhan izinkan itu terjadi, kita tetap memberikan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hidup di dalam Engkau bukan berarti kami tidak menghadapi masa-masa sulit. Namun kami percaya bahwa ketika Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan tetap bersama menolong dan meneguhkan kami. Karena itu mampukan kami untuk terus bersaksi bagi nama-Mu di tengah keadaan sesulit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.